Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ketiga kali ini kita akan mulai membahas mengenai konsep pemilihan. Jadi untuk materi-materi sebelum UTS itu kita akan belajar secara menyeluruh dasar-dasar untuk penulisan bahasa program Pascal gitu ya. Nah, salah satu yang paling sering akan kalian gunakan itu adalah konsep pemilihan atau struktur seleksi. Nah, jadi nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua struktur pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan sederhana atau if then, dan konsep if then else. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai struktur if yang lain, yang lebih kompleks. Tapi keseluruhan struktur seleksi itu biasanya akan dimulai dari pemahaman kita pada pertemuan kali ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu atau kemarin yang dicontoh-contoh soal di pembuatan algoritma yang sudah kita kerjakan sebagai latihan, di situ terdapat flowchart. Di flowchartnya itu terlihat teman-teman sudah mengaplikasikan, menggambarkan adanya struktur seleksi. Apakah ingin melanjutkan penghitungan? Iya, tidak. Kemudian apakah nilainya lebih dari 50.000? Apakah total belanjanya lebih dari 100.000? Nah, di sini berarti dalam kehidupan sehari-hari itu ada berbagai permasalahan yang dalam proses pemecahannya itu kita diharapkan memilih suatu kondisi tertentu. Nah, kemudian di sini dengan adanya struktur seleksi itu diharapkan program yang kita buat, aplikasi yang kita buat itu akan bisa lebih fleksibel terkait misalkan dengan interaksi dengan user. Kalau misalkan kita bisa menuliskan struktur pemilihan, jadi nanti di sini interaksi dengan user itu akan lebih bisa berkembang lagi. Nah, di sini pembuatan program di situ adalah untuk pemecahan masalah yang kita hadapi gitu ya. Nah, di sini yang akan kita buat nanti itu adalah struktur pemilihan, struktur seleksi sama aja gitu ya. Di mana di situ terdapat percabangan. Kemudian yang dimaksud dengan percabangan ini adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Jadi teman-teman bisa membayangkan percabangan ini ya seperti percabangan jalan gitu ya. Nanti di situ kita bisa belok kanan atau belok kiri, tergantung dengan tanda misalkan penunjuk arah. Terus pas kita sampai situ kita mau kemana? Misalkan ke kanan ke supermarket, kemudian ke kiri itu ke perpustakaan. Nah, kita mau kemana gitu? Jalur mana, jalan mana yang mau kita ambil? Nah, itu berarti kan ada proses pemilihan. Nah, berarti di sini untuk percabangan di dalam proses pemecahan masalah nantinya itu adalah akan didasarkan pada kondisi tertentu. Jadi ada suatu pengecekan nilai kondisi untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Nah, jadi di sini statement yang terdapat pada suatu blok percabangan. Jadi berarti kan di sini kalau dengan ilustrasi yang tadi antara ke kanan ke supermarket, kemudian yang ke kiri ke perpustakaan, berarti kan nanti di situ kita bisa analogikan bahwa terdapat blok-blok statement atau blok percabangan yang akan dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi. Jadi kita mau, apakah kita mau ke perpustakaan? Nah, berarti kan kita akan, jika iya berarti kita akan ambil jalan ke kiri gitu kan. Nah, berarti di sini jika kondisi yang didefinisikan untuk menuju ke arah percabangan tadi itu
bernilai benar, maka ada suatu blok yang akan dieksekusi. Tetapi jika kondisi tadi bernilai salah atau tidak terpenuhi, ini maksudnya bukan benar salah apa ya, tapi ini adalah yang nilai boolean itu terkait dengan struktur bahasanya yang akan kita gunakan nanti. Jadi di sini terpenuhi atau tidak terpenuhi gitu. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka statement tersebut tidak akan dieksekusi atau diabaikan oleh compiler. Jadi kalau kita tidak ingin ke perpustakaan, tentu saja kita tidak akan ambil jalan ke kiri gitu. Kita hanya akan ambil jalan ke kiri jika kita ingin ke perpustakaan. Nah, di sini contohnya dengan menggunakan penyeleksian kondisi ini menggunakan ilustrasi keran air gitu ya. Jadi jika keran airnya itu dibuka, maka airnya akan keluar gitu ya, akan mengalir. Tetapi jika keran airnya itu ditutup, maka dia akan berhenti. Berhenti atau mengalir ke tempat lain. Nah, kemudian pemilihan kondisi di sini adalah proses yang penting ya kan. Berarti tadi kalau di slide sebelumnya itu ada di sini didefinisikan bahwa untuk menuju ke suatu blok percabangan, mau mengeksekusi statement-statement yang ada di suatu blok percabangan, maka akan dicek dulu apakah kondisinya itu terpenuhi atau tidak. Nah, jadi di sini pemilihan kondisi adalah proses penentuan yang penting karena akan menentukan proses yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Nah, dengan adanya struktur seleksi ini, maka ini yang tadi saya bilang bahwa misalkan kita kaitkan dengan interaksi dengan user, maka user itu bisa seolah-olah berinteraksi dengan aplikasinya gitu ya. Kemudian kalau di sini berarti disebutkan programnya itu seperti bisa berpikir, bisa memberikan feedback, padahal nanti dari sisi programmernya, ini berarti programmer itu harus bisa menentukan tadi kondisi-kondisi seperti apa yang akan diletakkan ke dalam struktur program. Jadi kan kondisi tadi akan menentukan arah programnya gitu ya. Nah, jadi berarti di situ programmernya harus tahu pada kondisi seperti apa yang ada struktur seleksinya, terus kondisinya yang mau dicek itu seperti apa, alternatifnya itu apa saja gitu ya. Ada berapa hal yang harus dipilih dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini interaksi yang seolah-olah komputer atau aplikasi memberikan feedback itu adalah eh, apa kreasi dari si programmernya gitu. Jadi programmer akan mengatur aplikasi supaya bisa memberikan feedback sesuai dengan arahan tadi, dengan memberikan struktur kondisi-kondisi tertentu untuk dicek sebelum melalui percabangan-percabangan. Nah, di sini bahasa pemrograman yang menyediakan kondisi atau struktur pemilihan itu adalah if then, jadi struktur if gitu ya, untuk singkatnya struktur if. Kemudian nanti ada untuk struktur percobangan yang lebih kompleks, yang lebih yang proses seleksinya banyak gitu ya. Nah itu bisa menggunakan keywords case. Nah untuk yang akan kita pelajari sekarang itu baru yang struktur if saja. If then, dan if then else. Nah, perbedaannya apa sih antara yang akan kita pelajari dari tadi struktur seleksi, misalkan ada yang belum begitu memahami, sepertinya masih sama aja. Nah, di sini bahwa kemarin yang kita cobakan di minggu kemarin itu masih berupa struktur terurut gitu ya, sequence. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita buat, tapi bukan yang di latihan algoritma ya, tapi yang kemarin memasukkan input, menampilkan output, itu adalah struktur runtunan atau sequence. Jadi di situ adalah program-program yang sederhana, di mana baris-baris program itu semua akan dieksekusi secara berurutan, mulai dari baris pertama sampai dengan baris terakhir.
Nah, jadi di sini dengan struktur if ini, dengan struktur seleksi di sini, maka nanti ada kemungkinan ada baris program atau statement program yang tidak tereksekusi karena kondisinya tidak memenuhi tadi, gitu. Jadi di sini dengan adanya struktur seleksi, kita bisa membuat alternatif pelaksanaan aksi dibandingkan dengan yang kemarin kita pelajari struktur runtunan itu, berarti flow-nya itu hanya satu arah, tidak ada percabangan. Dengan struktur ini berarti kita bisa mengakomodir adanya percabangan atau struktur seleksi. Nah, jadi dalam prosesnya nanti untuk mudahnya memang harus diawali dengan pembuatan algoritmanya. Jadi dari kita punya permasalahan, kemudian kita buat algoritmanya. Jadi dari situ terlihat bagian-bagian mana yang memerlukan struktur seleksi. Kemudian kondisinya seperti apa. Jadi jangan sampai ada alternatif yang tidak dibuat di dalam baris program. Padahal itu adalah satu proses yang penting. Nah itu kan berarti kekurang telitian dari si programmernya. Nah di sini untuk eh, contohnya ini contoh yang sederhana ini jika cuaca dingin maka kenakan coat mantel jaket gitu ya. Jadi jika cuacanya dingin maka kenakan mantel. Berarti kan di sini kondisinya itu adalah dingin. Kalau dingin, maka aksi yang akan dilakukan itu adalah mengenakan mantel ini. Kalau misalkan tidak dingin, maka tidak akan mengenakan mantel. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ada statement program yang mungkin tidak tereksekusi karena kondisinya tidak terpenuhi. Kalau misalkan nggak dingin, berarti nggak perlu mengenakan mantel atau jaket ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk contohnya, jadi di sini kita ingin menentukan letak kuadran. Jadi di sini kita ada kuadran, ada 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi kuadran yang membagi bidang kartesian X sama Y. Jadi di sini bidang X, sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kemudian kalau kuadran 1 ini kan berarti nilainya positif ya, positif semua. Y-nya juga positif, ada di bagian kanan atas. Kemudian kuadran 2 ini berarti X-nya negatif, karena kan titik nolnya di sini kan, ini berarti negatif, X-nya negatif, sedangkan Y-nya positif. Kemudian untuk yang kuadran 3, ini berarti nilai X dan nilai Y-nya adalah negatif. Kemudian untuk yang di kuadran 4, ini berarti X-nya positif, dan Y-nya itu negatif. Kalau positif dan negatif, di sini dituliskan dengan simbol matematikanya, nilainya lebih besar dari 0 untuk sumbu X, kemudian nilainya lebih besar dari 0 untuk sumbu Y. Seperti ini. Nah, jadi di sini misalkan nanti si user itu akan memasukkan satu kombinasi angka gitu ya, yang berarti di sini ada 2 angka, satu adalah untuk nilai X, dan yang kedua adalah untuk nilai Y. Kemudian nanti kita akan menentukan apakah titik tadi, koordinat X, Y tadi yang diinput oleh user, itu adalah termasuk di dalam kuadran keberapa. Berarti tadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pembagian kuadrannya 1, 2, 3, 4 gitu, yang ini adalah kondisinya yang akan kita cek. Nah, itu berarti nanti di dalam proses analisis untuk menentukan apakah koordinat itu akan masuk ke kuadran tertentu, itu adalah dengan mengecek apakah nilai X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Berarti kan di sini dia menggunakan dan, ini berarti bahwa kedua kondisi ini harus bernilai benar. Supaya dia true gitu ya. Berarti kan ini sangat terikat karena untuk bidang kartesian ini kan
udah fix gitu, udah nilainya tetap, maksudnya untuk pembagian kuadrannya itu udah tetap 1, 2, 3, 4, berarti di sini, semua nilainya positif gitu ya, kombinasinya sudah tertentu gitu. Nah, jadi di sini yang akan dicek itu adalah 2 hal, apakah nilai X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Jika dia bernilai true, berarti kan ini true dan ini true, maka dia akan masuk ke kuadran 1. Kalau tidak itu kan berarti false, berarti ada salah satu dari dua kondisi ini yang tidak terpenuhi, atau dua-duanya tidak terpenuhi, sehingga akan mengecek ke yang berikutnya. Apakah X lebih kecil dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Jika iya, maka koordinat tersebut akan terletak di kuadran 2. Kemudian di yang ketiga, jika X lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari 0, maka koordinat X, Y terletak di kuadran 3. Dan yang terakhir, X lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Nah, berarti di sini ada satu lagi, selain kasus 1, 2, 3, 4, maka PXY, koordinat XY, ini tidak terletak di kuadran manapun. Titik apa ini yang tidak terletak di kuadran manapun? Yaitu titik 0,0. Gitu ya. Jadi selain kasus 1, 2, 3, 4, maka jadi jika tidak termasuk di kondisi 1, 2, 3, 4, maka dia berarti tidak termasuk di 1, 2, 3, 4 kuadran. Nah, kita mulai dulu dengan membuat pemilihan sederhana, membuat struktur pemilihan sederhana. Di sini statement ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu mengevaluasi sebuah ekspresi boolean. Jadi nanti hasil pengecekan dari kondisinya itu akan bernilai boolean, true, false. Jika bernilai true, maka sebuah atau serangkaian statement akan dilakukan. Jadi nanti ketika hanya satu statement gitu ya, maksudnya jika terdapat satu statement yang akan dieksekusi jika dia bernilai true, maka dia bisa dibilang hanya satu perintah gitu ya. Tapi bisa jadi yang mau dieksekusi jika kondisi tadi bernilai benar itu terdiri dari beberapa statement. Jadi nanti dia akan membuat sebuah blok pernyataan. Jadi di sini jika ekspresi tersebut bernilai true, maka sebuah statement atau blok statement itu akan dieksekusi. Jadi di sini aturan penulisan statement if then adalah sebagai berikut. Jadi di sini if, kemudian kondisi yang akan dicek, kemudian then, kemudian statement 1. Nah, tapi untuk yang pemilihan sederhana ini baru di if then statement 1 dulu. Jadi di sini if, contohnya, if age kurang dari 18, then write learn sorry this is under age. Ini misalkan untuk untuk pendaftaran aplikasi misalkan harus di atas 18 tahun. Nah, jadi di sini contohnya adalah if kemudian age kurang dari 18. Jadi ini age kurang dari 18 ini adalah kondisi yang akan kita cek. Yang akan dicek apa? Age-nya. Age itu variabel, berarti ada di situ nanti ada variabel age yang akan kita cek apakah nilainya kurang dari 18. Kalau true, berarti kan kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 17 gitu ya nilai angkanya, maka akan muncul tulisan ke layar, sorry this is under age. Kalau dia 19, berarti apa dengan satu perintah ini? Maka tidak akan keluar apa-apa. Karena di sini kita hanya mendefinisikan satu statement jika kondisinya bernilai benar. Kalau salah,
kita tidak mendefinisikan statement yang harus dieksekusi. Makanya nanti ketika dia bernilai salah, misalkan age-nya 19, berarti kan kondisi ini false kan, maka tidak akan muncul apa-apa di layar, gitu. Karena kita tidak mendefinisikan statement jika dia salah. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua, ada pemilihan berikutnya dengan penambahan else. Jadi kalau yang if, then, itu berarti pengecekan kondisi jika bernilai benar ada statement yang akan dieksekusi. Nah, berarti di sini strukturnya hanya untuk yang pengecekan kondisinya bernilai benar. Tetapi kalau salah, ada eksekusi ke statement yang berikutnya, itu berarti kita akan menambahkan struktur else. Jadi if kondisi ini bernilai benar, maka statement 1 yang akan dieksekusi. Tapi jika kondisinya dia bernilai salah, maka akan dieksekusi statement 2. Berarti di sini terdapat perbedaan antara penulisan statement if then dengan if then else. Ketika digambarkan itu akan menjadi seperti ini dengan algoritma ya. Nah, jadi di sini ketika ada true, pengecekan kondisinya bernilai true, maka akan dieksekusi statement 1. Tapi jika false, dieksekusi statement 2. Ini berarti bagan alir dengan else. Tapi kalau hanya if then saja, maka yang ada statement yang akan dieksekusi itu hanya pada percabangan yang bernilai true. Kemudian kalau misalkan dia false, berarti dia akan keluar, ini kalau misalkan di sini terakhir langsung keluar ya, atau menuju ke proses berikutnya. Nah, jadi di sini sekali lagi bahwa struktur pemilihan ini dibuat untuk mengakomodir kebutuhan seleksi program. Jadi di sini kita bisa membuat jalannya program itu menjadi lebih fleksibel, bisa menawarkan pilihan-pilihan kepada si user gitu ya. Jadi bisa membuat suatu interaksi dengan user menjadi lebih menarik. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan tertentu memang dia membutuhkan struktur seleksi ini gitu. Jadi di dalam proses pemecahan masalahnya memang dia akan membutuhkan percabangan atau pemilihan ini. Ini tadi yang dicontohkan untuk menonton film tertentu usia penonton lebih dari 17 tahun. Maka jika sudah lebih dari 17 tahun maka diperbolehkan, tapi jika kurang maka tidak boleh nonton. Jadi seperti ini. Mulai, kemudian ini memasukkan usia, kemudian akan dicek apakah usianya itu lebih besar dari 17. Jika iya, maka akan muncul ke layar, silahkan menonton. Tetapi jika tidak, maka akan muncul output ke layar, Anda tidak boleh menonton. Kemudian baru selesai. Nah, kemudian di sini untuk penulisannya, jadi di sini nanti kita bedakan ya pemilihan 1 kasus, 2 kasus, dan seterusnya tergantung dari struktur if yang kita gunakan. Nah, yang paling sederhana itu adalah untuk pemilihan 1 kasus, 1 kondisi saja, 1 percabangan gitu ya. Jadi di sini menggunakan if, kondisi, then aksi, kemudian and if. Nah, jadi di sini statement setelah then ini yang akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Nah, kemudian kata and if ini digunakan untuk mempertegas awal dan akhir struktur if then.
Jadi di sini adalah untuk pemilihan satu kasus, ini adalah untuk yang tanpa else. Jadi if, then, aksi, and. Jadi aksinya hanya akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Jika tidak, jika kondisinya bernilai salah, maka tidak ada aksi yang akan dikerjakan. Jadi contohnya ini, jika X lebih besar dari 100, then X sama dengan X plus 1. Jadi ini aksinya. Gitu. Kemudian, if car sama dengan bintang, then stop. Jadi maksudnya, jika di sini sama dengan, jika variabel car-nya itu bernilai tanda bintang, karakter bintang, maka akan stop. Keluar, bisa selesai atau keluar ya dari struktur. Kemudian ini adalah struktur dengan menggunakan OR. If A tidak sama dengan 0, OR P sama dengan 1, then Q ini sama dengan A kali P. Kemudian write Q. Nah ini berarti di sini ada dua statement yang akan dilakukan jika kondisi di sini bernilai benar. Ingat, dengan menggunakan OR, jika salah satu itu bernilai true, maka kondisi ini akan bernilai true. Gitu. Jadi ini masih dengan struktur algoritma ya. Jadi belum ditranslasikan ke bahasa Pascal. Kemudian contohnya di sini untuk yang sederhana. Nah, untuk contoh di sini adalah program untuk menghitung atau menampilkan proses seleksi sederhana, di mana terdapat variabel konstanta limit yang nilainya adalah 1 juta, kemudian variabel jumlah, kemudian perintahnya adalah memasukkan jumlah, memasukkan angka gitu ya, si user diminta memasukkan angka, kemudian dimasukkan ke variabel jumlah ini, kemudian dicek jika jumlah lebih kecil sama dengan limit, then akan muncul ke layar tagihan Anda diterima. Kemudian akhir pernyataan if, kemudian tekan enter untuk keluar. Jadi di sini ini hanya terdapat satu struktur seleksi sederhana gitu ya. Jika jumlah kurang dari sama dengan limit, ini adalah pengecekan kondisinya. Kemudian jika angka yang dimasukkan itu kurang dari 1 juta, maka akan muncul tulisan ke layar tagihan Anda diterima. Kemudian berarti ini udah selesai satu struktur if ya. Kemudian yang write len tekan enter untuk keluar ini itu bukan di dalam struktur if, tapi sudah di luar struktur if. Kemudian untuk di mana di situ terdapat dua if. Tapi di sini mereka if-nya ini berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi di sini kita bisa lihat dengan cara yang sama. Bagian awalnya sama, konstanta limit 1 juta, kemudian user memasukkan angka ke variabel jumlah, kemudian dicek. Jika jumlah lebih kecil sama dengan limit, maka akan muncul tagihan diterima. Tapi jika jumlah lebih besar dari limit, maka akan muncul tulisan jumlah tersebut melebihi batas limit kredit Anda. Jadi ketika program ini dieksekusi, berarti yang pertama masukkan jumlah. Misalkan yang dimasukkan adalah 2 juta. Berarti sekarang variabel jumlah ini berisi nilai 2 juta. Kemudian dicek 2 juta, apakah 2 juta itu kurang dari sama dengan limit? 2 juta kurang dari sama dengan 1 juta? False kan? Berarti yang ini, tagihan Anda diterima ini tidak akan dieksekusi. Kemudian akan dilanjutkan ke pernyataan berikutnya. Apakah jumlah tadi 2 juta lebih besar dari 1 juta? Betul kan? Berarti di sini kondisinya bernilai true, maka
perintah ini jumlah tersebut melebihi batas limit kredit Anda akan muncul ke layar. Kemudian keluar dari struktur if, kemudian masuk ke menampilkan ini, terima kasih telah menggunakan kartu kredit Pascal, kemudian ada tulisan tekan enter untuk keluar. Ketika user menekan tombol enter, maka dia keluar. Nah, kemudian di sini contoh yang berikutnya struktur if dengan struktur yang hampir serupa, tetapi dengan menggunakan blok. Blok pernyataan yang berarti di dalam struktur if-nya itu aksi yang akan dieksekusi itu lebih dari satu statement. Jadi di sini ini adalah struktur if yang pertama, kemudian ini adalah struktur if yang kedua. Jadi di sini jika jumlah lebih kecil sama dengan limit, maka ini adalah satu blok yang akan dieksekusi jika kondisi di sini bernilai benar. Jadi pertama tagihan akan muncul di layar, tagihan Anda diterima, kemudian akan akan muncul your price. Ini akan muncul text your price. Jadi di sini akan menghitung teksnya 0,5 kali jumlah itu. Kemudian di if yang berikutnya itu juga terdiri dari blok pernyataan yang diawali dengan begin dan end. Perbedaan dengan begin dan end yang sudah kalian gunakan di pertemuan sebelumnya apa? Bahwa begin dan end untuk menandai awal dan akhir struktur Pascal secara keseluruhan itu ada dengan tanda titik, tetapi untuk mengakhiri satu blok if itu dengan titik koma. Nah, kemudian untuk yang pemilihan dua kasus, ini berarti yang menggunakan struktur if, then, else. Gitu ya. Jadi di sini ada dua macam aksi yang akan kita definisikan terlebih dahulu. Jadi aksi 1 itu jika kondisinya bernilai true, tapi jika bernilai salah, maka yang akan dieksekusi adalah aksi 2. Nah, jadi ini misalkan pada suatu perhitungan nilai P sama dengan X plus Y. Jika P positif, maka Q sama dengan X kali Y, sedangkan jika negatif, maka nilai Q sama dengan X dibagi Y. Kemudian diminta untuk membuat flowchart-nya dulu, berarti di sini ada satu struktur seleksi. Kalau dia apakah P lebih besar sama dengan 0? Jika true, maka akan menghitung proses seperti ini, tetapi jika false, maka akan menghitung proses seperti ini. Kemudian bisa dituliskan strukturnya seperti ini. Jadi ada untuk yang pemilihan dua kasus berarti menggunakan if, then, else. Kemudian program kartu kredit yang sebelumnya sudah kita buat dengan dua struktur if. Nah, ini kita sekarang bisa membuat satu struktur if, else. Jadi yang tadinya ada dua if, kita bisa buat menjadi satu struktur seleksi saja dengan if, then, else. Jadi di sini, apakah jumlah lebih kurang sama dengan limit? Nah, ini jika dia bernilai benar, jika kondisi ini bernilai benar, maka satu blok ini yang akan dieksekusi. Tetapi jika di sini bernilai salah, maka setelah else ini yang akan dieksekusi. Kemudian ini adalah end di sini, ini adalah akhir dari satu struktur satu struktur if ini. Jadi begin end ini adalah miliknya else, begin dan end ini adalah miliknya if yang pertama. Sorry, mungkin nanti jadi bingung, tapi di sini maksudnya
Bigen N yang pertama ini adalah jika kondisinya bernilai benar, kemudian Bigen dan N ini adalah jika kondisinya bernilai salah. Jadi else sekali lagi itu merupakan negasi atau bentuk ingkaran dari kondisi yang bernilai true. Baik, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.